Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Pujanto. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntut Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Di sini saya mengambil jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dan pada kesempatan di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Nah, perlu teman-teman ketahui semua bahwasanya dewasa-dewasa ini atau akhir-akhir ini pendidikan di Indonesia itu sangat diperhatikan dari Kementerian Pendidikan Indonesia, bahkan dari tingkat terkecil pun seperti keluarga itu sangat memperhatikan pendidikan. Karena pendidikan ini dianggap sebagai hal yang baik, hal yang diwajibkan oleh setiap anak di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan baik individu ataupun bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya pendidikan ini sangat diperhatikan. Nah, tetapi selain mengenyam pendidikan, seorang anak pun harus dibarengi dengan yang namanya bimbingan dan konseling agar terarahkan kepada hal-hal yang baik gitu. Nah, makanya di sini saya akan berbagi mengenai pendekatan perkembangan bimbingan anak. Apa sih itu pendekatan perkembangan bimbingan anak? Nah, jadi pendekatan perkembangan bimbingan anak ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan adalah untuk mengulas, untuk menggali potensi yang dimiliki oleh seorang anak tersebut secara optimal ataupun secara sempurna. Karena banyak sekali teman-teman semua di luar sana ataupun anak-anak lain di luar sana yang memiliki potensinya begitu luar biasa, namun karena tidak digali, tidak dibarengi dengan bimbingannya, tidak dibarengi dengan bimbingan dan arahan, makanya mereka akan kebingungan jalan saya seperti apa nih. Nah, makanya di sini peran konselor atau peran pembimbing adalah mengarahkan atau menggali potensi yang dimiliki oleh seorang anak tersebut. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang konselor atau pembimbing agar potensi yang dimiliki oleh seorang anak itu dapat kegali dan tentunya akan memudahkan seorang anak tersebut dalam menggapai cita-citanya di masa yang akan mendatang. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit mengenai pendekatan-pendekatan. Jadi pendekatan bimbingan itu ada tiga, yaitu pendekatan krisis. Nah, pendekatan krisis ini disebut juga pendekatan kuratif, yaitu pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis ataupun masalah. Tetapi pembimbingnya ini pasif, jadi menunggu ketika seorang anak memiliki permasalahan kemudian minta curhat kepada kita. Nah, di situ kita akan memberikan solusi kepada mereka. Dan tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah membantu mengatasi krisis atau masalah yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, pembimbing tampak lebih pasif karena menunggu anak yang datang. Nah, selanjutnya pembimbing memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, itu jadi ini adalah banyak sekali krisis-krisis permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, tugas pembimbing adalah mengarahkannya agar dapat memecahkan suatu permasalahan tersebut, agar dapat menemui suatu solusi yang baik untuk anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendekatan remedial. Pendekatan ini merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan dan kekurangan. Dan tujuannya adalah pendekatan ini membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh individu. Nah, ini pembimbingnya harus lebih fokus lagi nih, harus fokus tujuannya pada kelemahan-kelemahan individu dan selanjutnya berupaya memperbaiki. Jadi di sini pembimbing harus lebih aktif lagi, konselor lebih aktif lagi dalam menggali permasalahan, kekurangan, kelemahan yang ada dalam diri setiap individu agar dapat tidak menghambat suatu cita-cita langkah dari anak tersebut gitu. Makanya di sini peran pembimbing adalah lebih aktif lagi dalam pendekatan remedial ini, lebih aktif lagi untuk memecahkan kelemahan kekurangan yang dimiliki individu dalam berupaya kepada memperbaikinya gitu agar lebih baik lagi, lebih memiliki mental yang kuat lagi dapat menghadapi jalan langkah-langkah selanjutnya dari anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini merupakan pendekatan yang diarahkan kepada antisipasi masalah-masalah umum di Indonesia, umum individu, dan mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa. Jadi masalah preventif ini lebih pada pencegahan sebelum
seorang anak tersebut mengalami permasalahan-permasalahan, anak tersebut mengalami suatu kondisi di mana mereka mengalami kebingungan yang berlebihan, makanya preventif ini lebih mengarahkan kepada pencegahan atau lebih tepatnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, selain itu pendekatan ini juga ditujukan dari sisi bukan hanya dari sisi teori saja, tetapi dilandasi dari teknik. Nah, dan juga konsep. Nah, ini harus teknik dan konsep harus dimiliki oleh seorang individu, oleh seorang pembimbing dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada dari individu atau seorang anak tersebut, agar supaya anak tersebut mudah dalam melangkahkan sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ambil referensi ini dari sumber dari buku Shaudih dan Agus M. Ini tahun 2010, temanya adalah bimbingan konseling untuk anak usia dini, terbit di Jakarta atau Universitas Terbuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menempuh bulan puasa ini, semoga dengan lancar. Dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Apabila kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.